Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu cara mengkoordinir atau mengelola hasil dari penelusuran literatur yang telah kita lakukan. Nah, sebelumnya, adapun langkah-langkah yang menurut saya bagaimana cara mengkoordinirnya, yaitu pertama kita harus mencari sumber-sumber ilmiah yang relevan ataupun mensurvey dari jurnal-jurnal yang telah kita dapat yang berhubungan dengan topik yang akan kita teliti. Nah, setelah itu kita dapat menyarikan informasi tersebut ke informasi yang terbaru yang disebut juga dengan current knowledge atau state the art knowledge. Nah, setelah mendapatkan informasi, maka informasi yang kita dapat haruslah selektif, di mana semakin banyak orang yang mengindeksnya, maka sumber tersebut akan makin lebih dipercaya lagi. Nah, setelah itu kita harus juga mengidentifikasi pengetahuan baru yang terdapat pada literatur tersebut. Nah, tapi bukan hanya pengetahuan baru saja, melainkan juga dapat menjelaskan banyak aspek yang disebut juga dengan teori. Nah, dari literatur yang kita telah dapat itu juga harus telah teruji oleh waktu. Nah, serta juga memiliki gap atau kesenjangan terkini dari informasi itu. Setelah kita telah mendapatkan gap dan juga telah teruji oleh waktu, maka kita dapat melakukan critical link analyzing atau critical analysis, yang dimana dapat mencoba menggiring masalah Anda ke dalam temuan yang sudah ada ataupun yang diteliti. Lalu, setelah kita telah melakukan analyzing kritikal, maka hasil yang telah didapat itu dapat disebut juga dengan anotasi atau buah pikir kita sendiri, atau anotasi itu juga dapat disebut juga dengan dapat membuat kerangka berpikir dari literatur yang telah kita dapat, sehingga hal tersebut dapat memicu membentuk rumusan masalah, hipotesis, dan lain sebagainya dalam penelitian kita. Nah, setelah mendapatkan anotasi tadi, haruslah kita dapat menilai laporan penelitian terkini tentang topik penelitian itu, di mana sejauh mana ataupun seberapa dalam atau luas penjelasan terhadap riset yang akan kita teliti, ataupun maksudnya adalah informasi itu sudah sejauh mana dalam memecahkan permasalahan dari riset kita. Nah, setelah itu kita juga dapat mengidentifikasi dari review literatur tentang pertanyaan ataupun kunci tentang topik penelitian kita, dan juga dapat menjadi kebutuhan riset di masa depan. Maksudnya adalah riset yang telah kita lakukan itu haruslah dapat dikembangkan di masa depan, bukan hanya dalam bidang farmasi saja, namun juga dapat dalam bidang multitransdisiplin atau bidang lain seperti bidang ekonomi dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tahu bahwa itu dapat dikembangkan di masa depan, maka setelahnya itu kita dapat menentukan metodologi yang akan kita gunakan pada topik yang sama ataupun mirip, di mana dari literatur yang kita bisa dapat itu jika kurang akurat, kita juga dapat mengmodifikasi metode tersebut sesuai dengan apa yang menurut kita benar. Nah, sehingga hal tersebut dapat menghasilkan 3 hal riset yang lebih baik, seperti memiliki ide yang baru, metode yang baru, serta hasil yang baru. Nah, sebaiknya untuk menentukan sumber pustaka itu haruslah menggunakan jurnal-jurnal yang telah terindeks Scopus ataupun jurnal internasional, ataupun buku-buku tahun-tahun terkini, untuk menghindari data tersebut tidak relevan, dan seharusnya hindarilah menggunakan Wikipedia dan Blogspot. Jadi menurut saya cara mengkoordinir hasil penelusuran pustaka yang kita dapat tadi, yang pertama, intinya kita harus tahu bahwa data yang telah kita dapat itu telah spesifik dan relevan, sehingga riset yang akan kita lakukan itu benar-benar betul atau tidak salah. Nah, setelah kita dapat data yang relevan tersebut, baru kita juga dapat menentukan metodologi yang akan digunakan. Nah, jika metodologi dari pernyataan suatu jurnal tersebut tidak akurat menurut kita juga dapat mengkombinasi atau menambahkan atau memodifikasi
metodologi penelitian yang dari pernyataan tadi dengan metodologi yang menurut kita benar. Nah, setelah itu sehingga kita dapat memecahkan permasalahan dari riset kita. Nah, jika setelah itu kita dapat menggunakan gaya bahasa kita sendiri juga untuk mengutarakan kebenaran ataupun metodologi yang akan kita gunakan dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Nah, untuk memecahkan masalah dari riset kita, sebaiknya permasalahan yang dibuat itu belum terjawab oleh jurnal yang telah kita dapat atau kita kumpulkan sebelumnya. Nah, sebaiknya kita tuh harus menggunakan kesenjangan informasi sehingga kita dapat mendapatkan hasil riset yang baik. Nah, hasil riset yang baik itu terdiri atas 3, seperti yang saya ulang dari tadi, seperti adanya menghasilkan ide yang baru, metode yang baru, serta hasil yang baru.